Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati Kocal, NIM A1C221036, jurusan S1 Keperawatan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Universitas Mega Rezeki Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kardiovaskuler, yaitu anatomi fisiologi jantung. Pengertian anatomi jantung. Jantung merupakan organ penting yang bertugas memompa darah dalam tubuh Anda. Jika jantung dan pembuluhnya bermasalah, tentu akan menyebabkan berbagai penyakit jantung dan menimbulkan gejala parahnya. Jika jantung kehilangan fungsinya, kematian bisa terjadi. Perikardium. Jantung berada dalam rongga berisi cairan dengan sebutan rongga parakardial. Dinding dan lapisan rongga parakardial ini memiliki sebutan perikardium. Pada gambar anatomi jantung, tampak perikardium berada pada bagian tengah perikardium. Perikardium ialah sejenis membran serosa yang menghasilkan cairan serus untuk melunasi jantung selama berdenyut dan mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ sekitarnya. Bagian ini juga berfungsi untuk menyangga dan menahan jantung untuk tetap berada dalam posisinya. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikardium lapisan terluar, dan miokardium lapisan tengah, dan endokardium lapisan dalam. Itu 2 serambi atrium. Bagian serambi atau atrium merupakan bagian jantung atas yang terdiri dari serambi kanan dan kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah, sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Serambi memiliki dinding yang lebih tipis dan tidak berotot karena tugasnya hanya sebagai ruangan penerimaan darah. Pada gambar anatomi jantung tersebut, tampak serambi berada pada sisi kanan dan kiri jantung bagian atas. Bilik atau ventrikel. Sama seperti serambi, bilik atau ventrikel merupakan bagian jantung bawah yang terdiri dari bagian kanan dan kiri. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dan jantung ke paru-paru, sementara itu bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Dinding bilik jauh lebih tebal dan berotot ketimbang serambi karena bekerja lebih keras untuk memompa darah bagian dari jantung ke paru-paru, mampu ke seluruh tubuh. Pada gambar anatomi jantung, tampak ventrikel berada pada sisi kanan dan kiri jantung bagian bawah. Yang keempat yaitu kutub. Perhatikan gambar anatomi jantung yang ada 4 kutub yang menjaga aliran darah mengalir ke satu arah, yaitu 1. Kutub trikopit mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan, dan kutub pulmonal mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis. Kutub pulmonal mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arterial pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Kemudian kutub mitral mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kanan. Kutub aorta membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen dari bilik kiri ke aorta arteri tersebut pada tubuh. Otot jantung. Otot jantung merupakan gabungan dari otot lurik dan otot polos yang berbentuk silindris dan memiliki garis terang serta gelap. Pengamatan secara seksama menggunakan mikroskop, maka akan tampak otot memiliki banyak inti sel yang berada pada bagian tengahnya. Otot dalam jantung bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung merupakan otot terkuat karena mampu bekerja terus-menerus sepanjang waktu tanpa istirahat untuk memompa darah. Jika otot berhenti bekerja, maka sistem perdarahan darah akan terhenti sehingga terjadinya kematian. Pada saat ini otot jantung ini terdapat siklus jantung, yakni urutan kejadiannya yang terjadi saat jantung berdetak. Berikut 2 fase siklus jantung, yaitu sistolik dan diastolik. Sistolik adalah jaringan otot jantung berkonsentrasi untuk memompa darah keluar dari ventrikel, sedangkan diastol adalah otot jantung rileks terjadi pada saat pengisaan darah pada jantung.
Tekanan darah meningkatkan pada arteri utama selama sistolik ventrikel dan menurun selama diastolik ventrikel. Hal ini menyebabkan dua angka yang terkait dengan tekanan darah. Pembuluh darah arteri. Pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah jantung. Ini kaya akan oksigen karena berfungsi darah ke sisi kiri otot jantung, ventrikel, dan atrium kiri. Arteri memiliki dinding yang cukup elastis sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. Kemudian arteri koroner ini kiri utama lalu bercabang membentuk arteri leaf, arteriodit, discondit atau lat. Berfungsi untuk menyediakan darah menuju bagian atas dan kiri jantung. Arteri leaf coronavirus LCX, cabang arteri kiri utama yang melindungi otot jantung dan menyediakan darah menuju sisi luar dan belakang jantung. Pada arteri koroner kanan bertugas memasuk darah menuju ventrikel kanan, atrium kanan, sinoatrial, dan atrioventrikular. Arteri koroner kanan bercabang menjadi arteri rectus descending dan arteri marginal kanan bersama dengan lat. Arteri koroner kanan membentuk, memasuk, dan menuju sekat jantung. Vena pembuluh darah yang satu ini membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Ketimbang arteri yaitu vena memiliki dinding pembuluh darah yang tipis. Kapiler. Pembuluh darah ini bertugas untuk menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Dindingnya sangat tipis sehingga mungkin pembuluh darah untuk bertukar senyawa dengan jaringan sekitarnya seperti karbon dioksida, air oksida, limbah, dan nutrisi. Penjelasan tentang jantung itu. Jantung adalah sebuah organ tubuh manusia yang berrongga serta berotot yang berperan dalam sistem perdarahan dalam manusia. Jantung mengendalikan seluruh kegiatan peredaran darah dengan melibatkan pembuluh darah sebagai salurannya. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh melalui kontraksi berirama dengan bantuan listrik jantung. Darah ini dipompa ke seluruh tubuh. Kandungan yang ada di dalam darah adalah nutrisi dan oksigen yang berguna untuk kelangsungan hidup sel-sel tubuh. Setelah digunakan oleh sel-sel tersebut, darah itu dikembalikan lagi ke jantung dan begitu seterusnya. Jantung memiliki 4 ruang yang masing-masing memiliki fungsi tertentu. Organ ini terletak di dalam rongga dada, tempatnya di bawah paru-paru sebelah kiri pada umumnya, dan dilindungi oleh tulang dada strium dan tulang rusuk costea. Ukuran jantung lebih kurang sebesar kepala tangan orang dewasa. Bentuk jantung lebih kurang mirip seperti kepala tangan orang dewasa yang terbalik. Organ ini merupakan organ utama yang berperan dalam sistem kardiovaskuler. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepala tangan orang dewasa atau memiliki panjang 12 cm, lebar 8 cm, dan tebal 6 cm. Berat sekitar 300 gram. Jantung terdiri dari otot-otot muskular, apeks, puncak, basis, dasar, atrium kanan dan kiri, serta bilik kanan dan kiri. Hal menarik yang bisa kita ketahui dari organ yang satu ini yaitu adalah mampu untuk memompa darah atau berdetak sebanyak 100 kali selama sehari. Oleh karena itu, darah yang dipompa olehnya mencakup 2.000 galon darah atau setara dengan 7.571 liter darah segar ke segala sel-sel tubuh tersebut. Jantung memiliki 3 lapisan otot miokardium yang berbeda dan masing-masing lapisan memiliki fungsi yang berbeda pula. Otot jantung ini harus selalu disuplai oleh darah segar yang dibawa oleh arteri koroner agar jantung tidak berhenti berdetak. Berikut adalah lapisannya, yaitu lapisan perikardium dan 2 lapisan miokardium dan 3 lapisan endokardium. Lapisan perikardium itu merupakan lapisan paling atas yang menyelubungi jantung dan terbagi lagi menjadi 2 macam. Lapisannya itu perikardium partial yang melekat pada tulang dada, tulang rusuk, dan selaput.
paru, serta pyocardium vascular atau disebut juga dengan pyocardium yang berada di bawah perikardium parietal. Di antara dua lapisan pyocardium tersebut terdapat 50 Celsius cairan atau pulmonalis yang berfungsi sebagai pelumas agar melindungi kedua lapisan saling bergesak akibat dari gerak jantung saat memompa darah. Jika kedua lapisan ini bergesekan, maka akan robek dan menyebabkan perdarahan yang hebat di jantung tersebut. Sedangkan kedua lapisan miokardium, lapisan ini berada di bawah lapisan perikardium dan merupakan lapisan otot jantung yang paling tebal dan terdiri dari otot jantung yang banyak. Ketiga, lapisan endokardium, yaitu lapisan ini merupakan lapisan terdalam lapisan yang berhubungan langsung dengan jantung dan terdiri dari jaringan-jaringan endotel. Fungsi jantung adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan menampungnya kembali setelah organ paru-paru membersihkan darah tersebut. Jantung menyediakan dan mengalirkan oksigen darah ke seluruh tubuh serta membersihkan tubuh dari hasil metabolisme karbon dioksida. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, jantung mengumpulkan darah yang kekurangan oksigen dari seluruh tubuh dan memompanya ke paru-paru dengan mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Jantung mendistribusi darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh manusia, dan jantung juga bekerja secara terus-menerus selama manusia hidup, dan hal ini akan berpengaruh terhadap kemampuan fungsi jantung secara berangsur akan mengalami penurunan. Fungsi jantung dapat menurun dengan drastis apabila terdapat keadaan lain yang mempengaruhi fungsi jantung ini sendiri, seperti infeksi otot jantung atau selaput otot, miokarditis atau perikarditis, berkurangnya oksigen karena menyempitnya pembuluh darah yang menyuplainya. Kerja jantung. Jantung adalah organ berotot yang menjadi pusat peredaran darah. Sistem ini terbangun dari jaringan pembuluh darah seperti arteri, vena, dan kapiler yang membawa darah dari dan ke semua organ tubuh. Darah ini mengandung oksigen dan nutrium yang dibutuhkan organ agar bisa bekerja dengan baik. Darah juga membawa karbon dioksida ke paru-paru agar dapat dikeluarkan lewat sistem pernapasan jantung. Memiliki 4 katup yang membuka, menutup, atau menjaga darah mengalir sesuai dengan tujuannya. Keempat katup ini menghubungkan 4 ruang yang menerima dan mendistribusi darah dalam sistem cara kerja jantung. Cara kerja jantung yaitu serambi kanan menerima darah dengan kadar oksigen rendah dari seluruh tubuh melalui vena cava, kemudian memompa ke bilik kanan. Darah dari bilik kanan dipompa keluar jantung menuju ke paru-paru untuk bertukar karbon dioksida dengan oksigen. Dan ketiga, darah yang sudah kaya akan oksigen dipompa masuk ke serambi kiri melalui vena pulmonalis dan selanjutnya dipompa ke bilik kiri. Yang keempat adalah bilik kiri kemudian memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui peredaran darah besar adalah sirkulasi peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Proses sirkulasi peredaran besar berawal dari jantung bilik kiri yang memompa darah lalu mengalirkan darah bersih ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung serambi kanan. Darah yang dipompa dari jantung dan dialirkan ke seluruh tubuh mengandung oksigen nutrisi. Dengan kata lain, darah yang dipompa merupakan darah bersih, sementara darah yang berasal dari seluruh tubuh yang kembali ke jantung adalah darah kotor karena membawa zat sisa metabolisme tubuh dan karbon dioksida. Masalah-masalah yang sering muncul pada jantung yaitu 1. Penyakit jantung koroner, 2. Penyakit jantung bawahan, kelainan katup atau klep jantung, keempat gagal jantung, kelima kelainan irama jantung. Yaitu yang pertama itu penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner disebabkan oleh adanya penyumbatan pada pembuluh darah arteri, tumpakan plak maupun zat-zat kimia dari makanan dan minuman. Hal tersebut
membuat adanya pengumpulan darah pada bagian arteri sehingga aliran darah terganggu. Dan yang kedua yaitu penyakit jantung bawahan. Penyakit jantung bawahan sebagian besar disebabkan adanya kelainan struktur maupun fungsi jantung sejak bayi, dan kandungannya yaitu ASD, atrial septal defakot, dan FSD, ventricular septal defakot, atau yang lebih dikenal sebagai jantung bocor, merupakan penyakit jantung bawahan yang umum terjadi. Penyakit jantung bawahan dapat terjadi karena turunan genetik darah dari salah satu atau kedua orang tua tersebut. Kelainan katup atau klep jantung. Kelainan klep jantung merupakan penyakit yang terjadi ketika katup jantung tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Katup jantung yang tidak berfungsi dengan baik dapat menyebabkan darah dapat mengarah balik dan sulit keluar dari jantung. Kondisi ini juga dapat menyebabkan penyakit. Yang keempat adalah gagal jantung. Gagal jantung adalah kondisi di mana jantung tidak dapat memompa darah dengan optimal sehingga darah yang dipompa tidak membawa oksigen dan nutrisi yang cukup dan tubuh menjadi kesulitan untuk mendapatkan kebutuhannya. Yang kelima adalah kelainan irama jantung. Kelainan irama jantung atau artimia merupakan kondisi di mana laju irama jantung tidak normal. Laju dapat terasa terlalu cepat, terlalu lambat, atau ritmenya tidak teratur. Pada umumnya, kelainan irama jantung tergolong tidak berbahaya, dapat menimbulkan gejala dan komplikasi yang parah apabila penyakit ini muncul karena adanya kondisinya gangguan jantung lemah atau rusak. Sekian dan terima kasih.